Assalamualaikum, selamat datang di Rumah Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kemudian syarat selanjutnya ada di Quran surah Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Cukup jelas bukan? Azab maupun musibah dari Allah justru akan turun jika banyak dari kita yang mengaku beriman akan tetapi tidak bertakwa dan justru mendustakan ayat-ayat Allah. Maka jangan harap figur pembawa keadilan seperti Al-Mahdi dan Nabi Isa sekalipun bakal datang saat para politisi jahat berkuasa di atas kita. Mari mengingat firman Allah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Berdasarkan syarat-syarat yang tadi kita ulas bersama, pada intinya kaum muslimin Indonesia haruslah berubah. Mengapa harus kaum muslimin Indonesia? Dalam kitab-kitab hadis, sedikitnya ada 4 hadis sahih yang berkaitan dengan warna bendera Indonesia, yaitu merah dan putih. Keempat hadis tersebut memiliki makna kisah yang sama, di mana Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, sehingga aku dapat melihat bagian timur dan bagian baratnya. Pasti kekuasaan umatku kelak akan menjangkau semua yang diperlihatkan kepadaku itu. Aku pun telah diberi 2 harta pusaka, yaitu merah dan putih." Bagaimana menurut pemirsa? Benarkah hadis ini mengindikasikan bahwa kaum muslimin Indonesia akan bersama Al-Mahdi menguasai dunia? Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa boleh saja tidak setuju dengan pemaparan ini. Pemirsa beriman, perlu diketahui bersama, sangatlah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi sampai derajat mutawatir maknawi. Artinya, hadis-hadis tersebut membicarakan Imam Mahdi dengan berbagai macam redaksi. Namun, intinya sama, yaitu membicarakan kemunculan beliau sebagai salah seorang keturunan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa berita kemunculan Al-Mahdi mustahil untuk dikatakan dusta. Akan tetapi tak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan secara pasti kapan dan di manakah tempat munculnya Al-Mahdi. Adapun hadis sahih terkait itu, salah satunya menjelaskan fenomena besar, yaitu peristiwa terbenamnya pasukan militer ke dalam bumi ketika mereka sedang mengejar calon Imam Mahdi. Hal itu kelak akan terjadi di wilayah bernama Al-Baida. Sedangkan hadis dhaif tentang kemunculan Al-Mahdi, salah satunya adalah berita yang selama ini populer di tanah air, yaitu kisah 3 putra khalifah yang kelak berebut kekuasaan, dan kisah Panji Hitam dari timur. Kami sarankan pemirsa tidak menjadikan berita tersebut sebagai sumber keyakinan, sebab jauh dari kata valid. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 tanda kiamat yang sudah muncul di sekitar kita. Silakan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Kiamat merupakan rukun iman kelima bagi umat Islam yang dipercaya pasti akan terjadi. Namun, tidak satupun makhluk mengetahui kapan peristiwa itu akan berlangsung, karena semuanya adalah rahasia ilahi. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan tanda-tandanya melalui Rasulullah SAW. Ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pertanda yang disebutkan oleh Rasul di masa itu dianggap mustahil terjadi. Apa yang terjadi di zaman kita saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dahulu. Dan berikut ini
adalah 5 daftar tanda kiamat yang sudah muncul di sekitar kita. Maraknya pembangunan masjid namun sepi jamaah. Sebagian kita mungkin mengira bahwa pembangunan dan renovasi masjid merupakan tanda bahwa cahaya Islam sedang bersinar di suatu lingkungan. Dalam sudut pandang tertentu, mungkin ini ada benarnya. Namun, bila pembangunan dan renovasi masjid tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah jamaah dan kegiatan yang ada di masjid itu, maka berarti masjid itu tidak berfungsi dengan baik. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai umat Islam hanya membanggakan bangunan masjid. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat ensiklopedia, di sekitar kita, bukankah banyak kita temukan masjid yang megah namun sepi jamaah? Bisa jadi, ini adalah salah satu pertanda bahwa kiamat akan segera datang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat. Nabi pernah menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi. Namun ternyata, hal itu sudah terjadi saat ini. Gunung-gunung di kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Pada tahun 2011, Mekah memulai pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Sebanyak 10 diantaranya merupakan terowongan pejalan kaki dan sisanya untuk kendaraan bermotor. Jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor dibuat terpisah. Total panjang terowongan adalah 30 km. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah ketika banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung. Arab Saudi saat ini tengah membangun gedung tertinggi di dunia hingga menembus awan. Rencananya, tinggi gedung bernama Jeddah Tower ini lebih dari 1 km dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari, malaikat Jibril menemui Rasulullah dengan wujud manusia. Dia datang dengan mengenakan pakaian yang teramat putih dan warna rambut yang hitam kelam. Dia datang berdialog dengan Rasulullah dan memberikan pengajaran kepada sahabat. Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi ialah, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala orang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Tanda kiamat selanjutnya adalah gurun Arab kembali menghijau. Di Maghribi, terdapat sebuah hutan di bawah tanah di tengah padang pasir. Bayangkan, di tengah gersangnya padang pasir, namun di bawahnya terdapat tanah yang mempunyai hutan, pohon-pohon yang tumbuh dalam kegelapan di bawah padang pasir. Pada tahun 2012, satu penelitian telah menemukan adanya jaringan dari sungai dan danau yang sangat besar dan luas di bawah gurun pasir. Profesor Michael Petraglia dari University of Oxford melakukan penelitian di padang pasir di Semenanjung Arab yang pada akhirnya mendapati bahwa ternyata adanya gurun pasir yang gersang tetapi menyembunyikan jaringan sungai dan hutan yang luas di bawahnya. Sesungguhnya fakta ilmiah telah membuktikan bahwa di bawah gurun pasir Arab sebelumnya ditumbuhi oleh berbagai tumbuh-tumbuhan dengan sumber air yang terdapat di sekitarnya. Para ilmuwan juga mencoba untuk memprediksikan masa depan di wilayah tersebut. Hal ini tentu tidak lepas kebenarannya dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim.
menyusutnya Danau Tiberias. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa turunnya permukaan air Danau Tiberias menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Dan faktanya, saat ini Danau Tiberias benar-benar telah menyusut. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengisahkan tentang seorang lelaki yang melihat Dajjal secara langsung. Dalam percakapannya disebutkan salah satu kemunculan Dajjal yakni menyusutnya Danau Tiberias. Pemerintah Israel telah mengumumkan bahwa Danau Tiberias tahun demi tahun mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Zionis Israel dilanda kepanikan akan menyusutnya Danau Tiberias, mengingat danau ini merupakan sumber utama kebutuhan air mereka. Bahkan pemerintah Israel memberikan peringatan khusus kepada masyarakatnya untuk menghemat air. Penyusutan yang signifikan pada Danau Tiberias ini selain menyebabkan kepanikan penduduk Yahudi, juga menyebabkan munculnya pulau kecil di tengah danau. Assalamualaikum sahabat, Ensiklopedia Islam kembali menyajikan informasi Islami kepada kalian. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan besarkan volume Anda dan selamat menonton.